Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, memasak menjadi lebih mudah bersama Cooking Project. Kali ini aku akan memberikan tips dan resep bagaimana membuat brownies kukus keju. Bagi teman-teman yang baru pertama kali ingin membuat kue atau camilan, brownies kukus keju bisa menjadi salah satu alternatif pilihan kalian. Caranya gampang banget dan hasilnya memuaskan. Nah, berikut alat dan bahan yang digunakan. Nonton sampai habis ya. Bahan yang pertama yaitu 100 gram tepung terigu, 100 gram keju parut, TBM, margarin atau mentega yang dicairkan sebanyak 100 gram, kemudian 100 gram gula pasir, dan perisa vanili. Bisa menggunakan vanilla essence juga kok yang cair. Kemudian ada 4 butir telur ukuran sedang, bisa juga menggunakan 3 butir telur tergantung teman-teman membuatnya berapa banyak. Kemudian ada wadah dan tentunya mixer untuk mencampur semuanya. Nah, ini ada telur yang sudah aku pecah, dan ini yang terakhir ada 4 butir telur yang tadi sudah aku perlihatkan. Kemudian aku tambahin dengan TBM. Nah, TBM ini bisa diganti dengan SP atau ovalet ya teman-teman ya. Kalau misalkan di rumah gak ada TBM, bisa menggunakan SP atau ovalet ya. Jadi 3 itu ya pilihannya. Nah, ini aku ambil ukurannya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Ya teman-teman, ya ini ukurannya. Kemudian nah, ini dimasukkan, nanti kita akan mix dia dengan bahan selanjutnya. Selanjutnya yaitu 100 gram gula pasir. Nah, bagi teman-teman yang suka manis, kalian bisa tambahkan 120 gram gula pasir atau setara dengan 7-8 sendok makan. Kemudian ini ada perisa vanili yang tadi. Nah, bisa menggunakan yang cair juga bisa, dan karena yang di rumah adanya yang seperti ini, jadi aku menggunakan yang ini saja. Kita taruh di sendok, kemudian sekira-kira sejumput lah, seperti itu ya. Nih teman-teman bisa lihat ya ukurannya segini ya, itu. Kemudian taruh di mangkuk yang kita sudah sediakan, dan kemudian selanjutnya di mixer ya. Memixer itu harus dengan yang pertama kali adalah menggunakan kecepatan yang rendah, lalu kemudian kecepatan yang tinggi yang rendah, pelan-pelan saja supaya tidak kecipratan kemana-mana ya. Ini di mixer, nanti di mixer ini itu selama kurang lebih 10 menit. Ini aku udah tambahin kecepatannya ya supaya dia cepat ngembang. Ini adonannya sudah mengental dan seperti inilah bentuknya, seperti itu ya. Ini udah mau atau udah siap untuk dimasukkan tepung dan bahan-bahan yang lainnya. Seperti ini ya teman-temannya, dia itu berjejak, kental berjejak. Nah, berjejak itu adalah dia meninggalkan kayak gelombang-gelombang gitu dan berjambul. Nah, itu artinya dia siap, lihat ya. Nah, seperti itu ya teman-temannya, berjambul, ada jambulnya. Seperti itu. Dan ini udah siap untuk dimasukkan tepung. Seperti itu. Dan kemudian kita ambil sisa-sisa yang ada di mixer tadi supaya nggak buang-buang bahan ya. Nah, untuk memasukkan tepung kita harus menyaringnya terlebih dahulu. Kita saring ya teman-teman ya, supaya tidak ada yang menggerindil dan hasilnya memuaskan, jadi enak. Nah,
Untuk memasukkan tepungnya juga harus bertahap, tidak boleh langsung sekaligus karena takutnya dia tidak merata. Karena ini harus diaduk terus, dan cara mengaduknya itu adalah aduk balik. Nah, lihat teknik saya mengaduk ya, aduk balik seperti itu ya, supaya yang di bawahnya tadi itu tidak ada yang menggerindil seperti itu. Nah, ini tepung step kedua. Oke. Jangan lupa ya teman-teman ya, disaring ya. Terserah teman-teman mau dibagi 2 step atau 3 step. Ini aku bagi 2 step aja. Kemudian diaduk lagi, aduk balik ya, seperti itu ya teman-teman ya, harus diperhatikan ya, jangan sampai ada tepung yang menggumpal di bawah, karena nanti hasilnya pasti tidak memuaskan. Nah, dalam membuat kue itu teman-teman harus sabar, pakai perasaan juga, karena hasil yang memuaskan itu tergantung dari, atau hasil kue kita itu tergantung dari perasaan teman-teman juga. Jadi harus gembira, membuat kue itu harus gembira ya teman-teman ya, jangan bersedih atau lagi ngomel-ngomel atau marah-marah ya, nggak boleh ya. Nah, ini udah tercampur semua, kemudian ya diaduk lagi supaya, untuk meyakinkan aja supaya nggak ada yang menggumpal. Nah, ini masukin keju parutnya 100 gram. Bisa menggunakan keju cheddar atau pro cheese, terserah teman-teman sukanya yang mana gitu. Aku ya pakai pro cheese aja yang murah, pro cheese gold. Nih, aduk lagi ya teman-teman ya. Nih, lihat tekniknya mengaduk itu seperti itu, supaya tidak ada yang menggumpal dan menggerindil. Kemudian masukkan 100 gram mentega yang sudah dicairkan. Kalau misalkan gak ada mentega, kalian juga pasti bisa pakai minyak sayur kok. Minyak sayur yang masih bersih ya, jangan habis menggoreng ikan, apalagi ikan asin ya, nggak boleh. Jadi minyak sayur itu atau minyak makan, minyak goreng itu bisa kalian pakai. Nah, nanti kalian ukur sekitar 60 mili atau 70 mili, kalian bisa masukkan ya. Bisa juga kalau mau lebih enak lagi ya pakai yang mahal seperti Blue Band, itu mentega, atau yang ada butternya juga enak banget pasti, karena pasti kalau yang mengandung butter itu pasti harum banget kalau udah masak ya. Ya, ini kita aduk lagi teman-teman supaya semuanya tercampur rata. Tuh, nah ini nanti adonannya memang menjadi encer karena kita sudah menambahkan margarin cair. Jadi teman-teman gak usah takut ya, memang dia akan menjadi encer. Nah, jadinya seperti ini dan lumayan banyak. Nah, aku udah mengira bahwa ini akan menjadi dua loyang ya. Kemudian aku akan memberikan tips kepada kalian nih, bagaimana cara mengoleskan loyang agar tidak lengket sama sekali dan kalian tidak membutuhkan kertas roti untuk melapis brownies kalian. Jadi caranya itu adalah menggunakan mentega, tepung, dan minyak ya. Nah, ini menteganya 1 sendok makan, kemudian tepung. Nah, ini ada tepung 1 sendok makan juga. Ya, kemudian ini kita berikan minyak ya, minyak sayur yang aku bilang tadi, minyak sayur, minyak goreng itu ya, yang masih baru, bukan bekas ya teman-teman ya, takutnya nanti kalau bekas ya bau, ada aroma yang gak sedap gitu. Nah, kasih, kemudian ya semuanya 1 sendok makan ya, kemudian teman-teman aduk ya. Nah, seperti ini diaduk hingga
merata hingga tercampur lah semuanya. Nah, mungkin ada yang salah fokus dengan loyang yang aku gunain. Nah, loyangnya ini itu karena sering digunakan, akhirnya dia menggosong lah dia. Karena ini loyang kakek aku, dia setiap hari memanggang roti karena dia adalah penjual roti ya. Nah, ini tanganku udah bersih ya, aku mau pakai tangan, jadi jangan salah fokus. Minta maaf kalau misalkan nanti bilang ih kok jorok ya anunya loyangnya, aduh maaf, itu bukan karena kotoran, itu karena memang dia kayak gosong-gosong gitu karena keseringan digunain itu kayak gitu ya. Jadi aku karena banyak banget ya di sebelah itu kan, di sebelah ini rumah kakek aku, jadi aku pakai loyangnya dia aja yang ada, makanya jadi begitulah yang ada aja tuh. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kita beli loyang yang bagus, yang baru. Nah, ini kita tuang ya. Nah, tuangnya perlahan-lahan saja, tidak usah keburu-buru. Adonan yang tadi kita sudah buat ini menjadi 2 loyang ya teman-teman. Kemudian tips dari aku sebelum masuk ke dalam kukusan, adonan yang ada di loyang ini harus dibanting-banting dulu. Ya, ini aku banting-banting ya teman-teman. Nah, di lain tempat itu aku sudah mendidihkan kukusan yang berisi air. Nah, airnya itu harus mendidih terlebih dahulu ya teman-teman, baru bisa kita masukkan adonan yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan ya. Nah, adonan ini itu dikukus selama 25 menit. Ya teman-teman, 25 menit itu dikukus. Nah, kemudian setelah 25 menit bisa diangkat dan ini dia hasilnya. Nah, untuk mengetesnya teman-teman bisa menggunakan lidi, itu ditusuk di adonannya. Kemudian kalau lidinya tidak melengket di adonannya, nah adonannya tidak lengket di lidinya maksud saya, nah berarti itu tandanya sudah matang. Seperti itu. Nah, bisa dilihat campuran dari mentega, terigu, dan minyaknya itu membuat adonan ini itu sangat-sangat tidak lengket. Bisa dilihat ya, itu di loyangnya itu dengan adonannya itu tidak melengket. Jadi seperti itu tipsnya. Jadi tidak perlu menggunakan kertas roti atau kertas minyak untuk melapisi brownies kalian, dan campuran atau adonannya ini tidak terlalu lembek atau empuk gitu, dan dia pas banget. Seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan aku tuang di dalam piring seperti ini ya, cara menuangkannya. Ini udah hampir dingin, mungkin masih panas-panas dikit lah ya. Nah, seperti ini ya. Kita tepuk-tepuk dia untuk memastikan saja. Nah, kan sama sekali tidak lengket, itu masih panas banget, masih keluar uap-uapnya, mulus banget teman-teman. Nah, ini jadinya ya teman-teman ya. Teman-teman pasti bisa buatnya karena ini itu gampang banget ya. Nah, sekian resep dan cara memasak brownies kukus keju ala Cooking Project. Memasak menjadi lebih mudah bersama Cooking Project. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Bye bye.